sampah di rumah. Nah, jadi kalau di Indonesia ini Bu, Indonesia ini merupakan negara penghasil sampah plastik lautan terbesar kedua di dunia. Ini menurut hasil penelitian dari Jambek tahun 2000. Dikecilin nggak? Dikecilin suara TV-nya. Nah, jadi jika tidak dipilah-pilah, sampah yang dihasilkan akan sulit untuk didaur ulang, menumpuk di TPA dan mencemari lingkungan. Tadi yang kita diam saja. Nah, ini kita bisa lakukan dengan hal-hal yang kecil dulu. Nah, jadi membuang sampah itu sebenarnya mudah, tapi perlu dibiasakan. Nah, yang kita perlukan itu cuma 2 wadah sampah berbeda. Terus kalau waktu ya tinggal disebutkan untuk ketika membuang sampah itu, membuang sampah seperti biasanya di 2 tempat sampah berbeda itu. Nah, jadi ada 2 jenis untuk sampah, ada 2 jenis. Yang pertama organik. Organik ini sampah yang mudah busuk atau sampah yang berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan yang dari makhluk hidup. Nah, kalau anorganik ini dari benda mati kayak plastik atau kaleng, ya lama terurainya atau lama sekali untuk membusuk. Nah, contohnya ini ketika misalnya beli makanan di luar atau secara online itu, nanti sisa makanannya dibuang ke sampah organik. Nah, kalau misalnya bungkusnya kayak bungkus plastik atau misalnya bungkus kardus, bisa dibuang ke tempat sampah anorganik. Nah, ini contohnya juga kalau misalnya beli minuman juga, sisa minumannya ke tempat sampah organik, misalnya gelasnya yang plastik itu bisa dibuang ke sampah anorganik. Nah, kalau di rumah juga misalnya sisa-sisa sayuran, buah, telur, masakan disuruh dibuang ke sampah organik. Kalau misalnya sampah kayak karet atau plastik bisa dibuang ke sampah anorganik. Nah, ini tips untuk mengurangi sampah. Itu kalau misalnya belanja bisa menggunakan kantong yang bisa diulang-ulang dipakainya. Ya. Jadi nggak pakai kantong plastik yang cuma sekali pakai gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sedotan bisa menggunakan sedotan logam. Jadi nggak pakai sedotan plastiknya cuma sekali pakai. Ini bisa dibeli. Ini lumayan sekarang ini lumayan murah juga untuk sedotan logam. Nah, kemudian untuk peralatan makan, misalnya saya udah beli makanan, biasanya dikasih sendok plastik gitu, jadi bisa diganti pakai sendok atau garpu sendiri. Nah, juga pakai produk yang bisa di refill gitu. Misalnya kalau misalnya sampo beli langsung yang besar gitu, jadi bisa diisi ulang terus gitu. Jadi nggak beli yang saset-sasetan. Kalau misalnya saset-sasetan itu kan makin banyak sampahnya. Nah, ini untuk tips mengelola sampah organik. Jadi kalau nanti udah ditampung sampah organiknya itu bisa dibuang untuk pupuk kompos. Nah, ini caranya itu pertama kita buat dulu wadahnya, yang di dasarnya itu dilubangi, kemudian diberikan pupuk kandang jika memang ada. Terus sampah-sampah tadi itu dicacah-cacah kecil. Nah, kalau misalnya udah tempatnya udah penuh, itu bisa dikasih dengan larutan KM4 yang bisa dibeli di toko tanaman. Nah, baru ditunggu dengan hasilnya untuk komposnya. Kemudian kalau untuk anorganik ini bisa diserahkan ke bank sampah. Kalau di sini ada bank sampah di daerahnya. Jadi kalau misalnya kita kasih sampah gitu ada dapat uang gitu, ada. Nah, kalau misalnya itu berarti sampah yang organik bisa langsung yang diserahkan ke TPA gitu. Kalau yang organik bisa diolah jadi kompos. Nah, ini juga bisa ada aplikasinya untuk bak sampah gitu, daftarkan diri gitu. Nah, jadi itu aja Bu. Tuh kalau misalnya jadi Ibu boleh untuk sampah itu dipilih dulu gitu Bu, belum dibuang. Organik nanti bisa dibuat kompos, atau yang organik bisa diulang, atau mungkin ya langsung ke TPA. Nanti dipilah-pilah juga dibuang sama aja nih Bang. Iya, kalau yang kompos penilaian bisa Ibu bahas dulu. Iya kan, kita udah capek milah-milah sampah, nanti yang angkat beda, buangnya juga lagi kita kan nggak tahu.